Blay, mau ikut ngaji nggak Blay? Kata dia. Saya kan dari sekolah dipanggilnya Jablay Mas. Oh Jablay, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, masih di channel kita Amal Jariah dengan gue Diki Dan gua Korekta. Alhamdulillah kita kedatangan tamu ya. Iya. Masya Allah. Boleh Mas dikenalin siapa namanya? Kenalkan nama saya Eki Ramadan. Usia saya berapa ya? Berapa Mas? Masa lupa? masa lupa. Nanti Maret nanti 30 Mas. Oh, 30. Sama lah kayak kita lah ya. Udah menikah belum Mas Eki? Udah menikah dan alhamdulillah ya. Ya. Udah punya anak ya. Anak baru 2. Oh, baru 2. Rencananya? berapa lagi Om? Mau nambah nggak gitu Mas? Waduh. Nanti dulu. Mas Eki, di sini kan kita sharing-sharing ya. Ya. Boleh nggak Mas Eki berbagi ke teman-teman Amal Jariah tentang perjalanannya Mas Eki dari dulu hingga menjadi Mas Eki yang sekarang? Boleh. Kalau boleh dari dulu kerja di mana Mas Eki kalau boleh tahu? Kalau dulu sih saya seorang sales mobil Mas. Sales mobil. Boleh diceritain dulu nggak dari perjalanan sales mobil Mas Eki? Ya dulu itu kan saya sales mobil di suatu dealer di Bandar Lampung. Ya. Nah ya kan itu udah lama saya berjalan 5 tahun kurang lebih. Ya. Kurang lebih 5 tahun. Ya. Ya kan Mas Eki sekarang udah ada toko kan. Nah, kenapa mau resign gitu Mas Eki? Oh mau resign. Dari dulu. Oh gitu. Saya kan lama berjalan saya dari 2015 di dealer mobil itu. Saya akhirnya resign itu karena saya ingin menjadi yang lebih baik lah Mas daripada sebelumnya gitu. Emang kenapa dia yang buat Mas Eki nggak lebih baik di mobil itu apa gitu pemikiran Mas Eki? Gini Mas, katanya sih ya, kalau menjadi sales mobil itu kita menggaui riba gitu Mas. Yeah. Gitu, riba. Dan riba itu kan dilarang dengan agama kita. Iya. Gitu. Saya akhirnya resign lah dari situ. Gitu. Akhirnya saya resign. Saya tahu riba itu berbahaya dan dilarang. Saya akhirnya resign gitu. 5 tahun berarti sebenarnya udah nyaman ya Mas Eki. Insya Allah udah nyaman Mas Iya. itu. Tapi berani ninggalin itu ya. Ada yang mempengaruhi nggak di lingkungan kerja atau ini tentang perubahan Mas Eki ini? Dari lingkungan kerja atau dari keluarga mempengaruhi, oh ini salah nih kerjaan begini, kita harusnya begini, ada nggak mempengaruhi? Oh nggak ada Mas. Nggak ada Mas. Malah mereka itu kita kalau di dealer itu saling mendukung untuk supaya jualan, bukannya tentang supaya angka target. Sebenarnya mereka nggak ada yang mengaruhin. Ya. Tetapi yang mempengaruhi saya ini di medsos Mas. Oh dari medsos awalnya. Dari medsos saya, dari Instagram. Ya. Instagram itu ya, dari Instagram saya main Instagram, dikasih tahu dari situ tentang riba, tentang segala macam, tentang Islam untuk jadi lebih baik lagi. Iya. Oh mulai dari situ ya. Iya. Menurut Mas Eki kan udah ngeliat di sosmed ya. Nah yang bikin pakem banget gitu pengen hijrah itu apa? Biasanya kan kita itu biasa ditambah temen ya, ya. Biasa ada temen, wah iya, ayo bro lanjut aja kita ngaji, ayolah ikut gua. Biasanya sih ada temen yang seperti itu gitu kan. Ada nggak itu temen atau dari lingkungan teman, sahabat atau dari keluarga sendiri? Itu pasti ada Mas, pasti ada. Gimana tuh? Tapi awalnya sih dari diri saya dulu Mas. Oh dari diri? Dari diri saya dulu. Saya udah mulai gelisah gitu kan. Yeah. Saya melihat medsos itu tentang riba, kok saya gelisah, lama-lama gelisah saya kan. Ya seperti saya kan orang Minang Mas, gitu kan. Sedikit banyaknya orang Minang itu pasti ada iman Mas, walaupun jahatnya dia pasti ada iman Mas ya, iman. Ada benteng ya Mas. Ada bentengnya lah gitu. Dari kecil soalnya pasti kami diajarkan tentang agama. Iya. Gitu. Masya Allah. Pasti
diajarkan agama. Dan dari diri saya sendiri, saya melihat medsos itu, saya melihat Instagram mas. Instagram ya. Instagram tentang X riba bank itu. Oh ya, X bank itu ya. Terus tentang ada organisasi kajian musyawarah itu. Yeah. Ditambah lagi waktu itu lagi booming-boomingnya Ustadz Abdul Somad dan Hidayat. Iya ya, Masya Allah. Oh jadi terinspirasi dari guru kita itu ya? Iya, di luar dari hidayah saya mungkin dapat gitu kan. Diperkuat ya. Tapi lu kulik dulu nggak tuh mas? Apa kan itu kan X bank ya yang di IG itu. Lu cari tahu nggak? Lu seluk-beluknya, fotonya lu liatin. Biasa sih kita nyari itu tentang komen-komennya tak ya? Iya. Lihat orang kan, oh netizen ini gimana betul, gitu. Betul. Iya sih. Biasanya lihat dari situ sih. Dilihat juga sih sih mas. X bank, namanya kan udah X bank, berarti kan tentang bank nih kan? Iya, X kan mantan. Mantan bank. Mantan gitu. bank. Nah, saya lihat tentang bank, tentang ini tentang riba. Iya. Kok sales nggak ada nih kan? Sales mobil nih kan? Nggak tahu, saya selip. Mungkin saya dikasih dahil lagi kan, dikasih selip, ada yang nanya tentang sales mobil. Iya, tentang leasingnya gitu. Akhirnya salah juga katanya kita sales gitu. Oh, itu dari pas Mas Eki tersadarkan ya, sampai Mas Eki berani ngambil keputusan untuk resign itu berapa lama waktunya? Sebenarnya sih berapa lama ya saya untuk resign tuh, ada niat untuk resign tapi masih simpang siur. Saya udah pernah ngomong sama bos saya, Pak saya mau resign, mau gini-gini. Tetapi katanya, lu mau kemana Ki? Kata dia, udah resign. Nah gitu, jadi saya agak susah di situ mas. Ya lambat-lambat bulan, akhirnya sampai tahunan saya gitu. Dipersulitnya di situ ya? Iya, dipersulit untuk hidayah untuk menjadi yang lebih baik ya mungkin di situ. Godaan cobaannya di situ. Tapi bisa kan? Alhamdulillah bisa mas. Karena saya ngeliat ini mas. Apa tuh? Ngeliat kajian-kajian terus mas. Iya. Tentang si Abdul Somad, Hidayat gitu kan. Make it sure ya, kita buat yakin diri kita ya. Iya, ya kan selama ini kan saya kerja pulang tidur, kerja pulang gitu kan. Dapat duit. Yang tahu nyales dapat duit gitu kan. Duit, senang ya kan. Ya dunia lah, kesenangan dunia lah taunya kan gitu. Tapi waktu Mas Eki resign, istri, keluarga nggak ada yang nentang? Oh nggak ada. Atas keputusan Mas Eki? Nggak ada. Alhamdulillah sebenarnya mereka malah setuju kalau untuk istri, apalagi untuk istri. Iya. Gitu. Saya waktu yang kata saya tadi, saya ngeliat kajian musyawarah itu kan komunitas tentang artis yang kumpul tentang hijrah mereka kan. Iya. Yang ada Ricky Harun, ada Ari Iya. Untung. Artis pokoknya. Artis Rizal Armada. Saya ngefans sama dia juga. Keren banget ya. Pernah ngeband juga mas? Enggak? Dulu. Mantan anak band juga ternyata. Udah lama sih. Waktu pas sekolah ya. Masya Allah. Terus sekarang udah mulai, mudah-mudahan ya kita istiqomah. Jadi sekarang ini udah mulai ngaji ya mas ya? Udah mulai ngaji mas. Udah mulai ngaji. Iya, dari sini sih mas, perjalanan saya dari Instagram tadi, saya lihat kok saya bilang sama istri, saya pengen kayak mereka kayak mana ya, kata saya kan, mau sholat lebih lebih lah sholatnya gitu, jangan bolong-bolong gitu mas ya kan. Tapi alhamdulillah mas, saya di kerjaan saya itu bos saya sholat terus mas. Masya Allah, ngedukung. Sholat terus ya. Dia mendukung, dia suruh saya sholat. Karena udah dari kerjaan udah dikasih arahan sama bos ya, gitu ya. Sama bos saya mualaf sih. Oh mualaf. Oh mualaf. Biasanya kan mualaf kan lebih pengen ngulik. Iya. Ya, pakem sih menurut aneh sih belum. Cuma rasa keponya, pengen nguliknya tuh besar gitu. Benar. Biasanya mualaf tuh juga lebih dari kita ya. Dari kita, Masya Allah. Iya. Dia suruh sholat, terus saya sholat. Ya saya pernah dengar kajian siapa ya? Kalau kita tentang mau kita ngelakuin apa, sholat, gitu. Mau kita tentang maksiat, sholat terus gitu mas. Makanya saya disuruh sholat, saya sholat. Akhirnya alhamdulillah dapat hidayah. Saya ngomong sama istri, saya kayak mana nih mau ngomong ini. Sholat itu kan harus bisa ngaji, tajwid atau segala macam kan. Kalau di rumah itu
habis maghrib mertua itu selalu ngaji mas. Terkadang saya malu mas, saya nggak bisa ngaji nih kan. Terkadang saya malu. Kayak mana nih ya? Saya belajar sama istri kadang. Lama-lama istri belajar. Belajar. Kayak mana ya saya gini. Terus alhamdulillah dikasih hidayah. Malam saya ngeliat kajian musyawarah, ngeliat Adidayat. Habis sholat, besok paginya saya bangun pagi-pagi di WA sama teman saya, saudara saya lah, sahabat saya, si namanya Reza. Iya. Ini biasa dipanggil Abong lah dia. Abong. Ya, Ane juga kenal sih kayaknya. Kenal ya. Temenannya juga gitu. Itu dia WA. Gimana tuh? Doi, baik, mau ikut ngaji nggak Blay, kata dia. Saya kan dari sekolah dipanggilnya Jablay mas. Oh Jablay, masya Allah. Blay mau bukan Eki malah saya kan. Blay mau ikut ngaji nggak Blay? Saya baru bangun pagi, baru bangun tidur mas. Langsung saya mau mas. Di mana Bong? Di mana mau? Kata saya. Tanpa mikir panjang, tanpa saya mikir panjang ya. Langsung mau. Yaudah di sini gitu. Dan menurut lu itu wadah ya mas ya? Wadah ya. Bener banget ya. Iya karena kan kita harus bisa ngaji karena kan sholat itu kan isinya ini apa sih Al-Quran ya kan isi kan. Benar. Itu harus bisa dulu lah intinya. Kalau menurut gue sih dasarnya itu bisa ngaji dan sholat udah. Iya betul. Menurut gue sih. Dasar itu ya. Dasar. Yang lainnya mengikuti. Dari udah lama resign Mas Eki? Resign itu dari 2020 mas. 2020. Oh pas corona. Oh pas corona kemarin. Pas corona. Sebelum corona apa sesudah? Sesudah maksudnya lagi pas corona gitu. Sesudah pas lagi corona. Pas lagi corona itu resign. Masya Allah, itu kan lagi pentingnya banget nyari kerja kan? Iya. Nah iya itu dia. Itu jadi gimana? Kendala nggak buat lo? Mikir lagi enggak? Atau emang saklek lo gue mau resign aja gitu? Tapi sebenarnya sih enggak sih, kalau kata gue sih ini kan gue udah minta berdoa supaya gimana sih kasih yang tunjukin yang jalan yang benar lah, yang lurus lah dengan waktu ya alhamdulillah gue jualan terus mas. Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah jualan terus. Nah waktu pas ada problem di kantor. Gua jualan tapi gua nggak diperpanjang kontraknya. Oh iya. Mungkin itu dikasih petunjuk lagi mas. Oh, iya. Udah Ki, lu ini resign katanya, jangan lama-lama gitu. Kalau menurut gua, menurut pandangan gua sih. Iya. Ini gua kasih lu. Nah, bulan Januari itu mas, Januari 2020, gua diputus kontrak dan pas waktu bulan depannya, gua masih lanjut itu, melanjutin punya teman. Oh iya. Nah, masih lanjut punya teman. Tapi gue gelisah mas. Hati itu ya? itu tapi gue udah ngaji mas ya. Gue udah ngaji itu. Gue udah ngaji. Akhirnya dikasih petunjuk. Ya alhamdulillah ngabisin kontrak punya teman gue. Udahlah gue putusin untuk udahan gitu. Memang dikasih petunjuk bener mas ini. Gitu. Petunjuk itu ya, masya Allah. Sekarang kegiatan Mas Eki apa kalau boleh tahu? Sekarang ini alhamdulillah usaha kecil-kecilan ya mas. Buka usaha kecil-kecilan. Usaha apa itu kalau boleh tahu mas, bisa sharing mungkin bisa dibagi. Usaha rumah susu. Itu rumah susu. Boleh disebutin mas brandnya? Iya. Ya rumah susu itu kan ada Pampers, ada susu. Pokoknya mereknya nggak lo maksud Ane itu mereknya? Oh mereknya banyak sih mas. Ada merek nama toko. Oh nama toko. Oh gitu. Nama tokonya Toko Zelin. Ada di Teluk. Di pom bensin Puri Gading ya? Di Kelurahan Maju. Guys, siapa tahu kalau lagi mampir nih ke mana? Jalan di ini daerah mana sih? Marta Dinata. Puri Gading ya? Marta Dinata lewat pom bensin. Pengen nyari susu nih buat anak, mampir aja di tokonya. Di Mas pom bensin. Eki. Apa namanya tokonya? Toko Zelin ya. Toko gitu sih Zelin. guys. Insya Allah murah mas. Insya Allah murah dari Alfa Indo lah. Masya Allah. Mudah-mudahan. Oh mas, Ane mau nanya satu lagi nih. Kan udah ngaji nih, udah jalan, alhamdulillah gitu kan. Lu sempet dibilang, wih so ustadz sih, so alim. Iya. Pernah sempet dibilang gitu nggak sih sama teman dulunya pernah nongkrong bareng kan? Pernah dibilang gitu nggak? Kan lu berubah nih, wih so alim banget tuh gitu. Dijauhin. Iya. Dari lingkungan. Dikucilin, dihujat gitu loh mas. Alhamdulillah sih enggak sih mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi mereka paling ngongengnya apa sih namanya?
iya sih gitu doang sih. Oh iya Karena iya sih gitu. Padahal saya ngasih yang benar gitu kan. Ya suatu, sholat terus ini gitu. Gitu sih. Lebih ngejaga kali ya Mas ya. Tapi enggak sih dia enggak apa namanya? Enggak ngejauhin. Enggak jauh. Paling dia jaga ucapan aja tak ya. Gua takut nih kalau misalkan lu soalim nanti malah pecah hubungannya ya kan. Itu teman yang baik tuh yang kayak gitu. Cuman mungkin belum kesentuh hidayah aja kali. Tapi saya sebagai teman saya ngajak terus. Harus gitu. Kalau enggak kalau teman dibiarin kita dosa Mas. Iya. Kita tanggung jawab sama Allah. Tanggung jawab. Teman kamu kemana gitu kan? Gitu. Biasanya kayak gitu sih benar. Oke Mas Eki, segitu dulu kali ya. Kayaknya Mas Ekinya juga sibuk ini. Kita nggak gangguin Mas Eki terus. Karena berhubung mau maghrib juga ya guys ya. Kita mau prepare juga. Sebelumnya kita mau makasih dulu ya Ki sama Mas Eki udah ganggu. Jazakallah khair ya, terima kasih. Udah diberi kesempatan kita buat sharing-sharing. Jadi itulah guys seputar cerita dari Eki, Mas Eki lah kalau mau manggil. Jadi dari perjalanan dia bekerja, dia gimana caranya dia buat resign, dia harus bertarung dengan diri dia, ya kan. Terus lagi dan resignnya hebat bangetnya dia itu resign dalam keadaan pandemik seperti ini. Gila banget kan. Orang lagi nyari kerja susah-susah dia resign. Masya Allah. Itu mungkin bisa dipetik. Putusan yang berat itu ya. Terus Mas Korekta ada yang mau diomongin nggak? Ya kalau gua pesan-pesannya udah disampaikan semua teman dua ini kayaknya. Cuman minta doanya aja teman-teman, semoga Mas Eki bisa tetap istiqomah. Istiqomah kita semua. Diki dan gua juga bisa tetap istiqomah. Minta tolong doanya ya teman-teman. Oh satu lagi nih, Mas Eki bisa nggak mau sampaikan ke teman-teman apa yang mau pesan lah ya, pesan ke teman-teman. Pesan ke teman-teman. Ada nggak yang mau disampaikan? Pesan-pesan sepatah dua patah kata gitu. Gimana gitu tentang supaya ngejaga hijrah kita ini biar teristiqomah. Kalau menurut saya sih sholat Mas. Oh sholat. Sholat itu akan merubah segalanya. Dan dunia itu cuman hanya lewat gitu. Nanti kita akan melangkah ke yang lebih abadi ke akhirat nanti kan. Jadi kita itu di dunia ini bagaikan orang asing ya. Cuman mampu. Terus sih. Nah itu guys, jadi kata Mas Eki itu kita harus lebih fokus ke sholat dulu karena sholat itu sebenarnya gini hakikatnya. Sholat itu bisa merubah hidup kita. Makanya lakukan sholat. Perbaikilah sholat maka hidup kita diperbaiki oleh Allah. Seperti itu sih guys. Amin. Paling itu aja yang dapat disampaikan. Jangan lupa tetap dukung channel kita Amal Jariyah dengan cara apa? Subscribe, like, and share. Paling itu yang bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.